Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan mengenai kasus vonis penjara bagi Baik Nuril. Presentasi pertama akan dipresentasikan oleh saya sendiri, Ihsan Eri Prakasa, NIM-nya 51802111094. Sebelum masuk ke materi, saya ingin menjelaskan mengenai apa itu pelecehan seksual, di mana pelecehan seksual ini adalah perilaku pendekatan-pendekatan yang terkait dengan seks yang tak diinginkan, termasuk permintaan untuk melakukan seks dan perilaku lainnya yang secara verbal ataupun merujuk fisik pada seks. Pelecehan seksual ini dapat terjadi di mana saja, baik tempat umum seperti bis, pasar, sekolah, kantor, maupun di tempat pribadi seperti rumah. Dalam kejadian pelecehan seksual biasanya terdiri dari 10% kata-kata pelecehan seksual, 10% intonasi yang menunjukkan pelecehan dan 80% nonverbal. Yang pertama mengenai ringkasan kasus, di mana korban pelecehan seksual ini harusnya mendapat perlindungan dan keadilan, tapi pada kasus kali ini yang dijatuhi hukuman penjara ini malah si korbannya, dan ini merupakan suatu tindakan yang tidak adil. Kasus ini adalah pelecehan seksual yang dilakukan oleh pelaku dengan mengajak korban melakukan percakapan berkonten seksual. Alasan mengapa korban dijatuhi hukuman adalah karena dilaporkan korban menyebarkan informasi berbau seksual yang melanggar Undang-Undang ITE, di mana informasi tersebut ini berupa rekaman percakapan seks antara korban dan pelaku, yang akhirnya Mahkamah Agung ini memutuskan bahwa korban, yaitu Baik Nuril ini, dikatakan bersalah. Awal kasus ini itu terjadi pada awal tahun 2013 saat Baik Nuril menjadi guru honorer di sebuah SMA. Atasannya yang bernama Muslim ini sering mengajak Nuril ini melakukan percakapan berkonten seksual. Saat melihat hal ini, Baik Nuril ini merasa risih terhadap perlakuan yang dilakukan oleh atasannya tersebut, dan akhirnya mulai merekam percakapan tersebut. Nah, selang waktu 1 tahun, pada tahun 2014 percakapan ini mulai beredar. Nuril mengatakan alasan lain melakukan perekaman ini untuk dijadikan bukti ke suaminya bahwa ia tidak memiliki hubungan apa-apa dengan atasannya tersebut, karena Nuril ini dicurigai oleh suaminya sendiri bahwa ia memiliki hubungan apapun dengan si atasannya tersebut. Selang waktu hampir cukup lama, hampir 4 tahun, tepatnya tanggal 19 November 2018, Baik Nuril dan kuasa hukumnya ini akhirnya melakukan pelaporan ke pengadilan atas atas yang perlakuan yang dilakukan oleh mantan atasannya yaitu Muslim. Selang waktu seminggu dilakukanlah pemeriksaan terhadap Muslim. Dalam pemeriksaan tersebut, salah satu kuasa hukum Muslim mengatakan kliennya membantah semua tuduhan yang ditimpakan pada Baik Nuril. Muslim ini mengatakan Muslim mengatakan semua tuduhan yang dilaporkan Baik Nuril ini tidak benar atau fitnah, yang akhirnya dalam kasasi Mahkamah Agung diputuskan bahwa Baik Nuril ini divonis kurungan selama 6 bulan penjara dan denda sebesar 500 juta rupiah. Melihat kasus ini, Bapak Presiden Joko Widodo mendukung proses hukum yang dilakukan oleh Baik Nuril. Beliau berharap peninjauan berikutnya dapat mendukung keadilan bagi Baik Nuril ini. Dalam kasus Baik Nuril yang mencari keadilan ini mengundang banyak simpati warganet dan beberapa staf pemerintah, di mana keadilan yang seharusnya menjadi aplikasi keadilan belum
berfungsi dengan semestinya. Melalui peninjauan kembali, harusnya kejaksaan ini harus mengambil kebijakan dalam pengambilan keputusan dengan berdasar keadilan dan kebenaran, dengan mempertimbangkan dasar negara yaitu Pancasila, terutama pada sila kedua dan sila keempat yang bermakna keadilan, sehingga keputusan nantinya yang diambil suatu pengadilan ini harus benar-benar berdasarkan kebenaran, di mana pelaku ini harusnya dihukum dan korban itu harusnya dilindungi. Terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anissa Al-Rahman, NIM 51802111108. Saya akan menjelaskan tentang pokok permasalahan dalam kasus tersebut. Jadi, Baik Nuril itu melaporkan kepala sekolah tempat ia bekerja yang bernama Muslim atas tindakan kepadanya tentang percakapan yang berbau vulgar. Karena Baik Nuril merasa risih, akhirnya percakapan tersebut direkam untuk bukti kepada suaminya bahwa ia tidak ada hubungan dengan kepala sekolah tersebut. Tetapi justru rekaman tersebut tersebar. Setelah itu Baik Nuril melaporkan kepala sekolah tersebut atas tindakan pelecehan seksual, tetapi dibantah oleh kepala sekolah tersebut bahwa semuanya yang dituduhkan itu tidak benar atau fitnah. Jadi dari percakapan yang tersebar, Baik Nuril mendapatkan hukuman 6 bulan penjara dan denda senilai 500 juta karena Mahkamah Agung merasa bahwa Baik Nuril ini sudah melanggar undang-undang IT. Jadi dalam sisi Baik Nuril, bagi hukum dia salah karena dia sudah mungkin dalam istilah dia tidak menyebarkan tetapi tersebar, dan dengan tekad dan kemantapan kepala sekolah tersebut bahwa semuanya fitnah. Jadi dari sana juga Baik Nuril dituntut balik oleh kepala sekolahnya atas tindakan seperti pencemaran nama baik, seperti itu. Nah, selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya Justina Kristi, NIM 51802111104. Saya akan menjelaskan perilaku komunikasi tidak etis dalam kasus Baik Nuril. Sebelumnya, Baik Nuril itu adalah seorang guru honorer di sebuah SMA dan dia mendapatkan perilaku yang tidak menyenangkan dari kepala sekolah SMA tersebut, yaitu kepala sekolah tersebut sering memanggil Baik Nuril ke ruangannya dan mengajak dia untuk bercakap-cakap yang tetapi berkonten seksual. Lalu Baik Nuril tersebut merasa tidak nyaman sehingga dia merekam percakapannya tersebut hanya untuk bukti kepada suaminya bahwa dia tidak memiliki hubungan dengan kepala sekolah tersebut. Tetapi video tersebut menyebar sehingga Baik Nuril dilaporkan pelaku pelecehan seksual terhadap dirinya yang merupakan seorang kepala sekolah lantaran menyebarkan percakapan keduanya melalui telepon. Percakapan itu diduga berisi pelecehan pelaku kepada Baik Nuril dan Mahkamah Agung menganulir keputusannya dan menyatakan Baik Nuril melanggar UU ITE. Baik Nuril menyebarkan konten yang mengandung keasusilaan yang diatur pasal 27 ayat 1 dan UU nomor 19 tahun 2016. Baik Nuril divonis penjara dengan selama 6 tahun dan denda sebesar 500 juta. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rosanti Liontin, NIM 51802111105. Di sini saya akan menjelaskan tentang pasal mana saja yang dilanggar dalam UU ITE dalam sudut pandang penggugat. Di sini ada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.
UUT juga dianggap seringkali bukannya melindungi warga negara, malah sebaliknya menjadi alat untuk membungkam korban. Hal ini seperti kasus yang terjadi pada Baing Nuril Maknun. Akibat merekam perbincangan mesum sang kepala sekolah dan terindikasi menyebarluaskan informasi berupa rekaman percakapan seks antara korban dengan pelaku, Baing Nuril, guru honor SMAN 7 Mataram dalam kasasi Mahkamah Agung tanggal 21 bulan 11 2018 telah divonis hukuman penjara selama 6 bulan dan denda sebesar 500 juta karena pelanggaran UUT. Dalam sudut pandang penggugat bahwa Baing Nuril Maknun telah melanggar secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana dengan melakukan penyebarluasan rekaman percakapan telepon yang isi rekaman percakapan itu bernada pelecehan seksual secara verbal dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diakses informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Dan Undang-Undang UUT yang dimaksud yakni pasal 27 ayat 1 Jo pasal 45 ayat 1 yang bunyi pasal yang dimaksud itu pasal 27 ayat 1, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Pasal 45 ayat 1. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana maksud dalam pasal 27 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3, ayat 4 dipidana penjara paling lama 6 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safitri Indah Lestari, NIM saya 51802111084. Di sini saya akan menjelaskan menurut kelompok kami bagaimana seharusnya masalah ini berakhir. Sebelumnya, Kejaksaan memutuskan bahwa korban yang bersalah dengan alasan menyebarkan informasi berbau seksual yang melanggar UU ITE. Informasi tersebut berisikan percakapan seksual antara korban dan pelaku. Seharusnya di sini yang jelas-jelas bersalah adalah pelaku karena sudah melakukan pelecehan seksual secara verbal terhadap korban. Seharusnya ini sudah menjadi alasan kuat Kejaksaan untuk memberi hukuman kepada pelaku karena sudah terdapat bukti kuat yang diberikan oleh korban. Jadi menurut kelompok kami, bagaimana seharusnya masalah ini berakhir adalah seharusnya masalah ini berakhir dengan melakukan pemeriksaan ulang kembali pelaku hukum sebelum menyatakan Nuril bersalah. Kasus ini harus ditindaklanjuti dengan seadil-adilnya agar menimbulkan efek jerak kepada pelaku, tanpa memandang latar belakang keluarga pelaku, tanpa memandang jabatan pelaku, tanpa memandang kekayaan pelaku. Apalagi dalam kasus ini, Presiden Jokowi, netizen, dan beberapa staf pemerintah juga berharap kasus ini berujung keadilan yang dapat dirasakan oleh korban. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Rahim, NIM 51802111247. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bagaimana seharusnya terlapor menyampaikan keluhannya agar tidak terjerat UU ITE. Menurut saya, pada pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 menjelaskan tentang hukum acara pidana atau KUHP adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak dan kewajiban berdasarkan undang-undang. Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan, dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyelidik atau penyidik, baik lisan maupun secara tertulis. Jika si pelapor tidak ingin terjerat UU ITE, maka seharusnya dari awal si pelapor tidak memberitahukan atau menyebarluaskan video tersebut.
kepada orang lain karena akan menimbulkan pencemaran nama baik bagi dirinya sendiri atau hal-hal yang tidak diinginkan yang merugikan dirinya sendiri. Terima kasih.